Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi wabarakatuh. dengan kami di KRPN TV Channel. Ya, malam hari ini kami akan melakukan sebuah cerita, cerita seputar hal gaib, terutama bagaimana cara benda-benda bisa memiliki sebuah karomah sampai ke karomah tingkat tinggi, ataupun benda-benda isian. Nah, pada dasarnya benda-benda yang memang banyak yang sekarang itu marak di media sosial ya, tentang adanya benda-benda bertuah, adanya benda-benda yang memiliki ilmu karomah tingkat tinggi, sampai bahkan laduni pun bisa diperjualbelikan dengan mahar yang cukup menggiurkan. Saya pernah lihat itu 250 250 laduni tingkat tinggi. murah ya, tapi asli kayak itu. Jika kalian tuh melihat sebuah postingannya, jangan langsung percaya, apalagi itu dalam bentuk online ya. Iya. Ataupun misalkan ada ya perjualbelikan batu mustika lah, kalung, gelang dan segala macamnya. Karena kita nggak tahu ya, apalagi orang-orang awam yang memang tidak memahami bagaimana cara belajar dan tingkatan ilmu tersebut ya. Misal ilmu lembuskiran lah, yang mereka tahu hanya dia itu kebal tembak, kebal sajam, dan lain sebagainya. Ilmu itu ilmu Jawa kuno ya, kalau bisa dibilang ya, ilmu lembuskiran. Dengan jarak satu jengkal tangan, apapun yang bisa melukai itu akan meleset. Orang zaman dulu itu juga tirakatnya luar biasa. Tidak cukup dengan media yang berbentuk seperti kerbau ataupun sapi, bisa dikatakan itu jimat yang mengandung sebuah ajian lembuskilan dengan mahar yang cukup murah di kantong. Itu jadi itu bukan kalau saya bilang bukan penipuan ya, tetapi cara oknum spiritual yang memang tidak bertanggung jawab. Semisal ada oknum yang membeli benda tersebut ya, digunakan untuk kejahatan. Jika si pengguna itu tewas, itu yang salah tetap si pengguna, karena langsung mempercayai bahwa benda tersebut adalah memiliki sebuah proteksi lah. Itu jadi apapun itu, sebisa mungkin kalian itu belajar kalau bahasanya itu landasan. Setidaknya kita itu paham ilmu itu jalurnya kemana. Itu kalau hanya ilmu yang kalau hanya sebuah pusaka yang memiliki istilahnya itu power ya, itu bisa diisi secara bisa dibilang itu cukup instan ya. Hanya diisi sebuah power oleh akun spiritual tertentu ya, diperjualbelikan dengan giuran manfaat yang begitu banyak. Ya, seperti apa sih, jimat yang bisa menarik rezeki. Nah, itu seperti gelang karomah, kalung, digunakan untuk cincin, membuka pintu rezeki, untuk penghasilan umum, untuk gendam, hipotesis dan sebagainya. Kalau kalian berpikir secara rasional ya, membuka pintu rezeki itu bukan dari gelang, tapi dari diri kalian sendiri. Kedekatan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling penting. Kalau kalian percaya dengan adanya khodam yang di benda tersebut, berarti ya kalian itu masih tahu sendiri, kalian mempercayai
sebuah benda dan mengagungkan apa yang di dalamnya. Itu yang perlu kalian waspadai itu. Nah, jika kalian ingin belajar yang namanya itu pengisian atau apapun, kalian harus tahu dulu ya landasan ilmu yang akan kalian pelajari. Misalkan tenaga dalam, kita harus memahami ya apa itu tenaga dalam. Misalkan spiritual, kita harus tahu apa itu spiritual. Spiritual itu dukun. Iya, dukun itu memang ada yang bergerak di bidang spiritual dalam hal rohaniah ya. Rohaniah ada juga yang memang ada kelebihan di bidang dunia pergaiban itu. Jadi kita belajar itu bukan untuk apa ya, diri kita sendiri lah. Kita berusaha semaksimal mungkin ilmu kita itu untuk orang lain juga, untuk membantu. Dan kalau orang yang paham betul ya, yang namanya membantu itu kita tidak mematok sebuah mahar dengan harga-harga tertentu. Karena apa? Ya kalau yang diobatin itu sembuh, kalau enggak, Iya. itu yang pertama. Yang kedua, kita harus lihat ekonomi dari si korban dulu. Kalau si korban dari golongan Pasien. Iya. Korban kok. keluarga si korban lah, Si pasien Ya. pasien. keluarga si pasien itu dari golongan yang mohon maaf itu tidak Kurang mampu ya, mampu. kurang mampu. Jika kita mematok harga misalkan 1 juta lah, itu akan sangat memberatkan sekali dari pihak si pasien Pasien. tersebut. Jadi kalau jika kalian itu yakin ya, tidak perlu kalian itu mematok sebuah mahar. Iya. Kalau yang kalian lakukan itu benar-benar perantara dari Tuhan, bisa menyembuhkan, itu si pihak keluarganya akan memberikan suatu imbalan. Tidak perlu kalian itu mematok harga Sekian Ya, itu. sekian juta lah, sekian ratus lah. Nah, Seikhlasnya saja lah. intinya Dan urip semampunya dia. saos sinawang lah. Kita membantu, kita juga akan dibantu oleh orang lain juga. Iya. Nah, jika kita membantu tidak ikhlas, nah itu uangnya kamu makan itu akan berbuah apa ya, berbuah getun. Nah, kita membantu tapi kita bukanlah orang pilihan Tuhan untuk menyembuhkan. Itu sama saja. Dasarnya penyakit gaib itu sama dengan penyakit medis ya. Kasarannya pilek. Pilek ya. Pilek itu kalau obatnya kan banyak ya pilek itu. Misalkan obat A tidak akan langsung sembuh karena juga apa ya, jodoh-jodohan lah modelnya. Oh. Cocok-cocokan. Nah itu hal gaib bisa sama juga dengan hal yang nyata. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian punya kasarannya itu adalah penyakit non medis, terus kalian pergi ke dukun, itu nggak mungkin langsung sembuh karena ya tadi tidak mungkin semua dukun itu cocok dengan penyakitnya. Tetap harus ada yang benar-benar paham di bidangnya. Jadi itu. Nah, pengisian sendiri itu juga memerlukan sebuah ritual khusus yang memang benar-benar benda itu bisa digunakan. Semisal seperti kasarannya ya, Iya. untuk pengasihan umum. Misalnya gelang atau batu mustika. Nah, sebelum benda tersebut itu bisa digunakan, kita harus meritualkan terlebih dahulu. Yang pertama itu hari baik. Itu pasti itu dicari juga. hari yang baik. Nah, yang kedua itu harus menyiapkan sesajen.
Oh. Karena tidak mungkin sosok jin itu akan datang dan memberikan apa yang kita mau. Kasarnya itu kita barter, kita berikan sesajen dengan syarat dia mau memberikan sebuah apa ya, fungsi lah untuk benda tersebut tuh. Jadi istilahnya negosiasi ya Mas. Kalau penghasilan umum ya biasanya gelas taman ataupun kembang telan ya. Itu bisa minyak yang benar-benar bisa meyakinkan. Mungkin musik hitam Bisa itu. Kemudian Zaparon. Kita sebuah ritual dengan amalan-amalan yang memang kita percayai ya, untuk memberikan suatu power kepada benda tersebut. Biasanya oknum-oknum tersebut itu meritualkan paling cepat 3 hari. Biasanya seperti itu. Kita mendiamkan benda tersebut selama 3 hari agar sinkron apa yang kita lakukan itu benar masuk dalam benda tersebut gitu. Sebenarnya itu apa ya, ragat sebenarnya itu, malah ragat. Karena kita harus benar-benar paham ya, kalau memasukkan sosok itu untuk keperluan itu kita harus tahu betul sosok tersebut dan asal usulnya. Kalau semisal kita coba-coba ya, kasarnya coba-coba, kita masukkan ngawur sosok jin dalam artian tidak ada suatu negosiasi ataupun suatu perjanjian untuk penghasilan umum lah misalnya, Efeknya gimana? itu akan sangat negatif. Kalau semisal saya ada satu apa ya, klien lah, misalkan dengan klien itu mencoba-coba dengan awalnya itu dia tanya-tanya ya cara-cara ini untuk penghasilan satu target. Nah, dia ritual dengan apa yang saya bicarakan, tetapi dia tidak paham ya. Maksud saya itu dia tidak paham. Dia hanya cobalah melakukan, dia tarik sosok pocong untuk pengasihan. Aneh loh. Kemudian setelah 7 hari, 3 hari pertama dia nggak tidur. Itu karena bayangan-bayangan itu selalu ada di pikiran dia. Setelah itu dia sakit, terus opname 2 hari di salah satu klinik. Setelah pulang dia apa ya, kontak saya itu tanpa semua tahu saya, dia mencoba itu. Nah, sosok itu tidak benar-benar masuk di benda yang dia ritualkan. Jadi dia malah mengganggu yang itu ya. Nah, dia selalu ikut dimanapun dia pergi. Itu sehingga fisiknya lemah, dia drop, akhirnya sakit gitu. Ini mungkin dia nggak bisa muncinya kali Mas. Mungkin itu. Atau mungkin Yang kedua, dia tidak tahu sosok apa yang bisa digunakan untuk media tersebut. Itu dia asal narik sosok yang ketarik itu sosok pocong itu tadi. Akhirnya mudah ini merepotkan orang banyak malah. iya. Jadi semua itu butuh ritual ya. Iya, butuh usaha lah. Meskipun itu hanya syarat, tetap Usaha dan biaya itu udah pasti. ada ritual khusus untuk hal tersebut.
itu baru untuk pengasihannya, belum ilmu-ilmu di tingkatan tertingginya. Semakin tinggi ilmunya ataupun tingkat pengisiannya, itu akan semakin banyak pula syarat-syarat yang harus kita penuhi. Itu jadi semisal motor santet lah, itu tidak hanya kita itu buat boneka-boneka yang semacam apa namanya, kudu ya. Itu di dalamnya itu ada beberapa apa ya, berangkan ya apa sih jenenge, tok bakar ornamen yang apa ya, yang penting lah istilahnya itu. Semisal ya itu ada semacam kayak apa ya, tulang lah ataupun kuku manusia yang sudah meninggal ya. iya ya. Itu Gitu ya. rambut. Tidak hanya kita membuat boneka misal kayu Berarti enggak langsung asal gitu dibungkus. ya, Mas, ya? Enggak, itu ada benda-benda yang kita masukkan di dalamnya. Itu Khusus ya, Mas, ya, benda khusus. Dibungkus kain mori. Kenapa harus kain mori, enggak tisu yang lebih murah? Sama-sama putih itu tadi buat boneka-boneka pocong. Kalau cuma koleksi terserah kalian, mau kalian isi kayu, isi batu terserah kalian. Tapi kalau untuk ritual kalian isi batu itu nggak akan berfungsi karena isinya nggak cocok dengan apa yang apa ya, basicnya. Syarat isi batu itu nggak logis. Itu Mungkin kalau emas ini kalau emas ya nggak cocok, nggak apa ya, nggak cocok karena kita itu akan melakukan sebuah black magic. Jadi yang kita masukkan ya benda-benda yang memang horor. Kalau emas kan nggak horor sama sekali, semua orang suka kalau emas. Itu jadi tidak bisa sembarangan kita itu meritualkan sebuah ilmu. Kalau juga pemikat juga sama saja, misalnya bentuknya pocongan, dalamnya ada benda yang kita gunakan untuk istilahnya itu koneksi batin kita dengan batin si target. Nah semisal paling mudah itu buah kandil ya, 2 pasang buah kandil itu kita rajah dengan nama kita dan nama si target. gitu. Nah kita bungkus dengan kertas biasa, kertas polos biasa yang tertulis nama bin dan bintinya. Itu harus ada ya? Ada, itu harus ada. Karena apa? Misalkan namanya A ya, A kan banyak namanya. Kalau kita tidak tahu bin ataupun bintinya atau orang tuanya si target, itu kita akan sangat sulit mendapatkannya. Karena nama itu tidak mungkin di dunia itu hanya satu, tidak mungkin. Itu pasti banyak sekali yang menyerupai, ya, menyamai. Jadi dibungkus dengan kertas itu, lalu kita kasih minyak khusus yang memang digunakan untuk pemikat. Enggak minyak goreng, Mas. Kalau minyak serimpi enggak laku untuk pemikat. Serimpi, bambu, terus apa ya, murah-murahan Ratu ayu enggak laku untuk pemikat, itu enggak laku. paling minimal misi hitam bisa. Dan itu pun ada mantra-mantra khusus. Tidak sembarangan itu kita buat hal semacam itu, kita diamkan, si target datang, itu tidak. Itu hanya apa ya, istilahnya itu trailer, potongan film. Itu jadi ada sebuah kan mantra misalnya, apa ya, amalan lah, amalan khusus.
untuk rapalan. untuk mengoneksi batin si target agar apa yang kita inginkan itu sampai kepada target. Misalkan kita ingin dia itu rindu, kita baca amalan agar dia itu rindu gitu. Jadi nggak sembarangan biar cinta biar rindu tergila-gila terlalu banyak permintaan Anda. Sitok ae sik. Itu semisal rindu ya misalnya kita agar rindu. Nah dari ritual yang kita jalankan itu, setelah stasiun itu terkena efek dari pemikat tersebut, dia akan mencari nama yang memang sudah memikat dia itu. Dan syarat mutlak untuk memikat adalah setidaknya kita itu kenal itu. Itu harus kenal gitu. Yang harus pasti itu kenal. Kalau gak kenal gak akan bisa. Misal scroll Facebook, ada dari masuk Facebook, kalian pelet nggak bisa, nggak akan bisa sampai kapanpun. Tapi kalau udah komunikasi kenal itu mungkin pernah ketemu itu bisa. Tapi kalau belum pernah ketemu gimana? Nggak bisa. Enggak, maksudnya sulit kan ke apa? Lewat Facebook kayaknya itu ya. Inbox WA itu ya. WA. Bisa. Tapi juga agak sulit. Karena mungkin prosesnya lama gitu Mas. Karena kita juga harus tahu tanggal lahirnya yang pertama, yang kedua nama lengkapnya, orang tua target, itu kita harus tahu. Beda lagi kalau yang sudah sering ketemu ya, misalkan rekan kerja tiap hari ketemu, itu bisa. Karena apa? Wajahnya itu sudah terpaku di memori kita, di otak kita, teringat-ingat lah. Itu sudah apa ya, syarat lah istilahnya, itu syarat. Karena kan pasti ada ya orang mengkat lewat foto. Iya. Itu karena dia itu tidak benar-benar tidak detail tahu wajah dari si target itu. Jadi kalau tiap hari ketemu, tiap hari itu berkontak fisik ataupun apa ya, dan itu berbincang-bincang lah, itu bisa. Paling enggak ya 40 hari lah paling Minimal itu Mas. Minimal atau maksimal itu? Tergantung si korban, si target. Itu kalau si target itu kedekatan dengan Tuhannya itu erat, itu kita akan sangat sulit dan sangat lama. Prosesnya itu sangat lama. Nah ketika dia itu sudah ditembuskan, pasti ada proteksi ya. Iya. Karena dia itu sering sholat, sering ngaji, sering sholawat, itu ada proteksi yang benar-benar tebal proteksinya. Di situ si dukun akan mencari hari naas dari si korban. Itu pasti. Karena tadinya itu nggak kena, nggak ada apa ya, efeknya lah. Berkat dari si pelet tadi. Nah setelah hari naas ketemu, disitulah akan terjadi sebuah apa ya namanya itu, bentrok energi dari si gaib tersebut yang masuk di alam bawah sadar dari si target. Tuh. Makanya banyak dukun yang memang gagal dalam melakukan proses pelet ya. Yang pertama, si dukun itu tidak kenal sama sekali di si korban itu. Saya ada orang datang, hanya dikasih foto, nama lengkap sama orang tuanya. Ya. Di situ sosok jin yang dikirim itu juga mengandalkan keyakinan dari si pelaku. Itu. Kalau si pelaku itu tidak ada keyakinan dari sosok tersebut, tidak akan bisa terjadi. Jadi yang datang maksudnya yang apa sih? Sing arep melet iku kudu ya yakin nek iso. Percaya bahwa dukun itu bisa melakukan tugasnya. Ini pertama. Kalau nggak yakin sama aja, buang-buang waktu, buang-buang uang.
apalagi banyak dukun-dukun yang apa ya, iso-isonan, bisa pelet ini, bisa pelet itu, tapi nyatanya nyatanya nol. nol. Ya, dari situ kita harus tahu dulu mana dukun yang bisa, mana dukun yang pura-pura bisa. Karena oknum-oknum tersebut itu tidak apa ya, umumnya di desa ya, umumnya ya, tidak menguasai di bidangnya. Misalkan dia itu pakar pengobatan non medis ya, terus dia buka yang namanya ilmu pemikat, kan nggak sejalan ya dengan apa yang dia lakukan selama ini itu. Jadi kita harus tahu bener-bener yang namanya oknum spiritual itu yang paham di bidangnya. Kan sekarang banyak sekali ya pakar pelet, pakar pengasihan, terus pakar ilmu-ilmu gaib seperti itu. Paling tidak kan itu pernah bertatap muka dengan oknum tersebut. Jangan online transfer dia menghilang, itu dukun yang wajar. Kalian temui ya, paling tidak kalian tahu, oh dia itu bisa begini, dia itu benar bisa. Dan kalian minta itu testimoni, bukti dari dukun itu ketika orang itu bisa benar-benar bisa melakukan apa yang kalian tuh inginkan. Karena dukun juga perantara, tidak mutlak dia itu bisa ini bisa itu, tidak, dia perantara. Tanpa seisinya, mau ilmu setinggi apapun, jika Tuhan tidak menghendaki, itu jangankan kena, mendekat saja tidak akan pernah bisa itu. Karena semua ilmu itu ada kelemahannya, tidak mungkin tidak. Kalau dukun-dukun di desa ini, kalau biasanya melakukan sebuah praktek memikat, itu yang saya alami ya, yang saya temui maksimal 90 hari. Maksimal. Setelah itu pengaruh itu akan memudar. Nah, banyak lagi yang bertanya gini, bagaimana jika pelet itu untuk dinikahi? Ya. Nah, saya sarankan meskipun untuk dinikahi, jangan pernah menggunakan bantuan dari jin ataupun dari pelet ya. Karena semisal sekarang kita memikat satu wanita, kasarnya contohnya dia itu kena lah ya, kena bener-bener istilah itu cinta mati ataupun rindu setengah mati atau tergila-gila, itu sekarang mungkin bisa, tapi setelah ijab kabul, setelah itu terjadi, nah pelet itu akan hilang dan akan memutarbalikkan fakta ataupun kenyataannya. Yang tadinya itu cinta, itu akan timbul sebuah kebencian dalam rumah tangga tersebut. Itu yang akan terjadi gitu. Karena dari guru saya ya, itu sudah apa ya, nyali kodrat lah istilahnya. Yang dibenci jin itu bukan sholat ya, tetapi pernikahan. Itu karena ibadahnya seumur hidup hanya sekali. Pernikahan itu yang paling dibenci oleh bahasa jin, bukan sholatmu, bukan sholawatmu, bukan ngajimu, itu tidak. Yang paling dibenci oleh jin adalah pernikahan. Nah, setelah kalian menikahi si korban tersebut, itu akan ada kerusakan rumah tangga yang terjadi di situ, entah itu KDRT, perselingkuhan dan lain sebagainya, itu pasti ada. Karena kita menggunakan bala bantuan jin untuk mendapatkan si target tersebut. Itu kalau penghasilan murid dari kalian sendiri, itu terserah kalian mau mengamalkan apa yang kalian amalkan, tetapi harus ada landasannya ya.
jangan sembrono mengamalkan amalan-amalan yang tidak jelas fungsinya. Semisal di YouTube kan banyak sekali ya Nah, ya, amalan-amalan Jawa yang tidak kita pahami. Itu entah dia itu dapat dari mana atau meracikan dia sendiri, kita kan nggak tahu. iya. Kalau kalian mengamalkan itu yang kalian dapatkan adalah jin yang mendiami raga kalian. Justru malah ke diri Mm-mm. kita gitu. Karena kita tidak tahu ya itu ilmu dari mana, sisinya dari mana, kita langsung amalkan. Misalkan sehari 300 kali itu setelah selesai sholat fardu, itu amalan dari mana? Nah kalau kalian ingin mengamalkannya, yang pasti itu asmaul husna, itu pasti. Jangan semuanya lah, cukup satu aja ataupun dua, jangan menyerhi tok wes. Misalkan setelah sholat fardu 100 kali lah, 200 kali, terserah kalian, karena itu nama-nama Tuhan. Niat kalian juga harus ikhlas. Sifat sorry nama-nama anu ini kadang itu saleh. Sifat-sifat Allah ataupun nama-nama orang yang baik itu juga bisa. Surat-surat pendek itu bisa satu saja, nggak perlu banyak-banyak, karena kalau banyak 99 sosok ya solusinya itu mungkin juga kalian tuh keberatan ya kalau satu nama saja atau satu bacaan saja itu misalkan 100 kali, kan banyak sekali, apalagi nggak hafal itu masuk karo moco kan gak matok. Itu niat kalian harus ikhlas, tidak boleh ada niat sedikit pun untuk keperluan pribadi kalian, karena Tuhan itu tahu apa yang kalian butuhkan. Sebelum kalian minta, Tuhan itu tahu apa isi hati yang kalian itu mau. Tidak perlu apa ya, kita itu misalkan kita mengamalkan al-ikhlas lah, kita pengen ini, kita pengen itu, hajat kalian itu satu saja, satu tok, fokus pada satu hajat kalian minta. Bagus lagi kalian mau puasa Senin Kamis itu, kalau kalian baca satu surat, kalian mau hidup enak, hidup bahagia, jodoh kesusahan, rezeki lancar dan sebagainya, terlalu banyak. Bro, Satu saja cukup, karena belum tentu doa kalian itu tembus langsung ke arasi. Jadi satu saja, misal ingin hidup bahagia, itu kalian sudah menikah ya, ingin punya rumah tangga yang ayam tentrem. itu misalkan pengen rezeki ya, pengen rezeki yang halal, tidak perlu berlimpah, karena kalau berlimpah itu sebanyak apapun rezeki kalian yang kalian dapat, jika mau kalian itu banyak, tidak akan pernah cukup untuk memenuhi hidup kalian itu. Jadi harus bersyukur. Intinya itu jika kalian itu pandai dalam manajemen uang lah ya, kebutuhan hidup kalian itu akan tercukupi. Jangan pernah itu gengsi, itu jangan pernah gengsi, nuruti gengsi itu gak mangan. Karena orang yang gengsi itu apa ya, pengen enak-enak. Ini pasti orang gengsi, makan lauk tempe gengsi no, cah ini wak Tipis ya. relatif tipis. Nah 1 juta itu cukup untuk 1 bulan. Iya. Jika kalian itu pandai dalam manajemen keuangan kalian, misalkan lauk seadanya, disyukurilah. Di luar sana itu banyak yang Mungkin lebih di dari bawah kita. Kita bisa makan sehari 3 kali itu sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Di luar sana itu banyak yang hanya sehari itu makan sekali, bahkan sehari nggak makan tuh. Kembali ke pengisian ini ya, langsung kita ya, pesan minumannya. Ternyata botol ini
Ini botol kosong, tidak ada isinya apa-apa, air juga tidak ada. enak ini tadi. Enak tadi takos dulu nih. Nah, ini enggak ada isinya. Saya akan coba untuk mempraktekkan sedikit pengisian benda ya. Ini kasarnya, jelek-jeleknya seperti ini. Kita masukkan jin dalam botol ini. Istilahnya penangkapan gitu Mas ya. Iya kan. Kita akan, tapi ini tidak ada fungsinya ya, karena kita hanya mempraktekkan bagaimana sih cara mengisi benda-benda yang kosong. Kosong. Saya akan coba ritualkan, saya akan isi satu sosok, tapi saya akan lepaskan kembali karena kasihan terkurung dalam botol. Nah, pada dasarnya sendiri jin itu tidak terhalang antar ruang dan waktu. Dia bisa masuk ataupun menyesuaikan dirinya dengan benda-benda yang ditinggalinya, semisal gelang, kalung, cincin dan sebagainya. Semisal genderuwo lah, genderuwo itu sosoknya tinggi besar hitam, bisa masuk dalam cincin. Kalian nggak tahu pasti ya genderuwo itu tersiksa ya karena rumahnya kecil. Iya. Nah, sosok jin itu bisa menyerupai asap, itu juga bisa, meskipun sosoknya itu tinggi besar ya, bisa masuk ke dalam benda-benda sekecil apapun itu, jarum pun juga bisa itu, karena tidak terhalang antar ruang dan waktu. Dia bisa tembus lari kemanapun yang dia mau, dari sini sampai ke pucuk pulau dalam 1 detik bisa. Itu kelebihan dari jin karena tidak punya jasad itu. Oke, jangan sih. Ngopi dulu. Nah, Kir. Dut ritual saja ini mau rokok tanahnya gak ada kembang, karena kembang kuwi dari ngarepan iki. tidak ada niat kita untuk meminta bantuan jin ya. Tuh. Karena saya juga belajar dari masa lalu, minta bantuan jin itu salah ya. Itu kita memuja musyrik. Kita memuja sosok ini atau sosok tersebut untuk dia itu mengabulkan keinginan kita itu. Jadi mendoakan Tuhan itu, kalau saya boleh sarankan, jangan, karena itu goblok sekali itu. Misalnya yang buruk ini untuk pengalaman ya, tidak untuk diulang.
bentar mas. Eh, katanya kan apa, si jin itu kan tidak terbatas ruang dan waktu, ya kan. Nah otomatis botol itu kalau nggak maksudnya diberi ruang atau diberi apa kunci-kunci gitu, apa nggak dia nggak keluar gitu mas? Keluar, Nah, iya. dia pasti keluar. Nah, Jadi kalau kita memasukkan sebuah jin ke sosok jin ke benda, kita harus bisa mengunci ya, nah, itu harus kita kunci agar dia nggak keluar. Jadi kita harus kunci dengan semisal itu amalan ataupun raja khusus ya, iya, iya. untuk mengunci sosok tersebut. Tidak bisa kita itu asal narik kita masukkan dia akan keluar Iya. itu. Jadi bagi kalian yang punya sixth sense ya, ataupun indera keenam, kalian bisa lihat sosok yang ada di dalam batu ini. Sosok ini sosok yang pernah masuk di raga saya waktu penelusuran di hutan Gunung Waduk itu. Jadi itu cara saya untuk mengisi sebuah benda-benda. Tetapi kalau benda yang digunakan untuk kebutuhan khusus itu ada ritual sendiri, bukan seperti ini. Kalau itu istilahnya penangkapan itu mas itu. Kalau seperti ini tidak akan ngefek Iya. apapun, karena tidak ada ritual khusus yang kita lakukan untuk hajat tertentu. Itu mungkin jika kalian itu punya sebuah request ataupun apa ya, pertanyaan-pertanyaan tertentu yang mungkin bersifat privasi ya, itu kalian bisa langsung chat di komentar. Nanti kita akan chat kembali lewat akun email ataupun langsung ke akun email Karmen TV. Itu pasti kita respon ya. Itu pasti, karena kalian tanya itu pasti kalian itu membutuhkan ya, itu kan sebuah jawaban. Nah, jika kalian tidak suka dengan obrolan kami, kalian skip saja, tidak usah dilihat itu, karena kami juga tidak apa ya, menginginkan kalian itu berkomentar yang buruk tanpa adanya bukti yang jelas. Apapun itu harus ada buktinya. Kalau cuma omong kosong, tuyul pun lebih pandai itu bikin bohong. Nah itu apa ya mas, di segmen ini kan kita membahas masalah pengisiannya. Mungkin ada request tentang cara-cara apa, itu mungkin kita bisa request di kolom komentar. Yang jelas jika kita menguasai ataupun bisa di bidangnya ataupun dalam arti itu yang kalian pertanyakan itu kami memahami ya, itu akan kami praktekkan dan kami jawab. Tapi jika itu di luar batas kemampuan kami, wallahu alam, mohon maaf, karena kemampuan manusia itu berbeda-beda. Tidak semua orang itu pandai dalam segala ilmu. Yang pandai dalam segala ilmu hanyalah iblis, bukan manusia. Tuh. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Bentar mas, Apa? mungkin bisa ditunjukkan lebih dekat. Oke, nih Kalau ada yang bisa lihat nih, karena penasaran juga isinya. Jadi lihat ya, ini ini sosok biasa, jadi tidak mempunyai kelebihan suatu apapun ya, normal seperti manusia lah pada intinya gitu. Apalagi cukup, mungkin cukup sekian dari kami, sekian ocehan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai kukunya, klik. Gak kata